Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah datang ke video ini. Hari ini kita akan bahas mengenai geometri analitik khususnya untuk persamaan lingkaran. Ananda, mari kita perhatikan gambar ini. Apa sih yang bisa kalian simpulin? Ya, bener banget. Ternyata hanya dengan memotong sebuah kerucut, kita dapat menghasilkan berbagai bentuk yang selama ini sering kita jumpai dalam matematika. Gambar ini menunjukkan sebuah kerucut yang dipotong oleh bidang datar dengan arah yang berbeda-beda. Dari arah yang berbeda-beda itu, ternyata dapat menghasilkan 4 kurva yang berbeda juga. Ada lingkaran, ada elips, ada parabola, dan ada hiperbola. Oke, yang pertama, jika bidang memotong sejajar dengan alas kerucut, kita memperoleh sebuah lingkaran. Ketika bidang dimiringkan sedikit, terbentuklah elips. Jika kemiringannya tepat sejajar dengan garis pembentuk kerucut, maka kita menghasilkan sebuah parabola. Dan yang terakhir, jika bidang dibuat lebih tegak hingga memotong kedua bagian kerucut, terbentuklah hiperbola. Keempat kurva ini disebut sebagai irisan kerucut atau conic sections. Meskipun bentuknya berbeda-beda, semuanya memiliki hubungan yang sangat erat. Namun, kita tidak cukup hanya mengenali bentuk-bentuknya. Kita juga ingin tahu kan, gimana sih menggambarkan kurva-kurva tersebut secara tepat di bidang koordinat. Atau dari persamaan itu kita bisa menentukan tuh, mana sih titik pusatnya, berapa jari-jarinya, gimana cara membentuk persamaannya, gitu. Nah, disinilah peran geometri analitik. Melalui geometri analitik, setiap kurva dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika. Persamaan tersebut memungkinkan kita untuk menganalisis sifat-sifat kurva, seperti yang tadi disebutkan, titik pusatnya, jari-jarinya, atau kita bahkan bisa mengetahui atau membentuk persamaan garis singgung dari setiap apakah lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola itu. Persamaan lingkaran. Sebelum kita bahas tentang persamaan lingkaran, mungkin akan lebih baik kalau kita mengingat kembali mengenai unsur-unsur lingkaran. Nah, di bagian ini kita akan mempelajari tentang lingkaran. Lingkaran memiliki 8 unsur utama yang membentuk bangun geometri tersebut, yaitu ada titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Yang pertama, titik pusat. Seperti namanya, berarti sebuah titik yang berada di pusat lingkaran. Sehingga ketika kita tarik jarak antara titik pusat ke setiap titik yang ada di keliling lingkaran, itu harusnya sih sama jaraknya. Dan itulah definisi dari jari-jari. Jadi definisi jari-jari itu apa? Jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada keliling lingkaran. Itu disebut sebagai jari-jari. Sementara diameter itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling dan melewati titik pusat. Gitu. Jadi, misalnya nih, ada titik di sini, ada titik di sini. Kalau kita tarik dan melewati titik pusat, maka dia disebut sebagai diameter. Kalau dia ada titik di sini, ada titik di sini, di mana titiknya berada di keliling lingkaran, terus kita tarik garisnya, apakah ini diameter? Tidak, karena ada satu syarat yang dilanggarnya, yaitu dia tidak melewati titik pusat lingkaran, gitu. Jadi pastiin, kalau mau tahu diameter itu adalah ada dua titik yang ada di keliling lingkaran dan dia melewati titik pusat lingkaran. Dan diameter itu, kalau kita lihat ya di sini, kita tahu nih jarak dari sini ke sini adalah R, di sini juga R, maka diameter itu nilainya adalah 2R gitu. Selanjutnya ada busur. Busur itu adalah garis lengkung yang berada di tepi lingkaran. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya nih kita fokusnya di sini ya, yang seperti ini. Maka yang namanya busur adalah garis yang melengkung. Nah seperti ini. Ini disebut sebagai busur, yang di bawah juga sebagai busur. Busur itu bisa kita lihat jadi dua gitu ya, minor dan mayor.
Minor itu yang kecil, sementara mayor itu yang lebih mayoritas gitu, cara ingatnya. Berarti ini adalah busur minor, dan yang ini adalah busur mayor. Lanjut, tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran tanpa melewati titik pusat. Misalnya ada satu titik di sini, kemudian ada satu titik di sini, terus kita tarik tuh garisnya. Nah, ini tuh yang membedakan antara tali busur dengan diameter. Kalau tali busur, syaratnya hanya menghubungkan dari satu titik yang ada di keliling dengan titik lainnya yang dikeliling juga, tanpa melewati titik pusat. Kalau dia melewati titik pusat, bukan tali busur lagi namanya, tapi sebagai diameter. Namun kalau tidak melewati titik pusat, maka disebut sebagai tali busur. Di sini contohnya yang ini ya, ada titik A, titik B kita lewatin, tapi tidak melewati titik pusat, maka ini disebut sebagai tali busur. Selanjutnya, juring. Juring itu adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Kemudian ada tembereng. Tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi inilah disebut sebagai tembereng. Yang terakhir itu adalah apotema. Apotema adalah garis terpendek dari titik pusat ke tali busur yang posisinya selalu tegak lurus dengan tali busur. Di sini belum dibuat ya, kita buat aja seperti ini gambarnya. Jadi definisinya, garis terpendek dari titik pusat ke tali busur. Nah, dan posisinya selalu tegak lurus dengan tali busur. Tegak lurus itu berarti membentuk sudut 90 derajat ya. Seperti itu contohnya. Itulah unsur-unsur lingkaran. Tambahannya adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran ya ini namanya keliling lingkaran. Kemudian kalau luas lingkaran kita mau mencari luasnya, VR kuadrat. Kemudian mencari panjang busur, itu ada dua cara ya. Kita mau tahu nih panjang busur AB itu dari sudut dibagi dengan 360 dikali dengan kelilingnya, atau kalau kita tahu jari-jarinya dan kita tahu sudut yang dibentuknya, kita tinggal kalikan aja R kali tetanya. Untuk luas juring tuh yang ini ya, yang tadi bentuknya seperti pizza atau es krim. Cara mencarinya adalah sudut per 360 VR kuadrat, atau kalau kita tahu jari-jarinya, kita tahu sudutnya, kita tinggal kalikan aja R kuadrat dikali theta dikali setengah. Gitu.